Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bersyukur bersalawat kepada Nabi dan berinteraksi kepada sama manusia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 pengembangan kurikulum akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum. Adapun anggotanya itu yang pertama saya sendiri Muhammad Ramadan, kemudian ada saudara Muhammad Yusuf, kemudian ada saudari Musdalifah dan terakhir saudari Asmawati. Untuk pemateri pertama yaitu saudara Muhammad Yusuf, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan atau gedung rumah yang tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan yang kuat, bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian pula dengan halnya kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terambing-ambing, yang menjadi taruhannya adalah manusia sebagai peserta yang dihasilkan oleh pendidik itu sendiri. Baik, itulah tadi pemaparan yang saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. 3. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum. Menurut para ahli, yang pertama, Robert S. Sayce mengungkapkan 4 landasan pengembangan kurikulum, yaitu filosofi and nature of knowledge, society and culture, the individual dan learning theory, dan dengan berpedoman pada 4 landasan tersebut, maka perancangan dan pengembangan suatu bangunan kurikulum yaitu pengembangan tujuan, pengembangan isi materi, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan komponen evaluasi harus didasarkan pada landasan filosofis dan ideologis. Selanjutnya yang kedua, menurut S. Nasution berpendapat dalam bukunya pengembangan kurikulum yaitu asas filosofis yang pada hakikatnya menentukan dirimu memberikan asas sosiologis yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang terakhir, menurut Nana Sayodi Sukmadinata berpendapat dalam bukunya pengembangan kurikulum teori dan praktik, yaitu bahwa keempat landasan ini yaitu landasan filosofis, psikologi, sosial budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlepas dari itu semua, bahwa pada intinya semuanya sama. Begitu saya coba saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, dan sophia adalah kearifan atau kebijaksanaan. Secara harfiah, filosofis berarti cinta dan kebijakan. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Nah, filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan, yang disebut filsafat pendidikan, yang disebut sebagai filsafat pendidikan. Nah, filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan, sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi perkembangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal inilah yang menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia, yang harus diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan dijadikan dasar dan arah, sedangkan pelaksanaannya melalui pendidikan. Nah, yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu.
Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada dua landasan psikologis yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan 4 materi mengenai landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga itu ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, karakteristik sosial budaya di mana peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan dikembangkan. Nah, kebudayaan bukan hanya berupa material belaka, melainkan juga berupa sikap mental, cara berpikir dan kebiasaan hidup. Nah, kebudayaan ini mencakup berbagai dimensi, di antaranya ada keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan rekreasi. Nah, semua ini merupakan dimensi yang hendaknya dipertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulum. Selanjutnya itu yang keempat. Nah, landasan ilmu dan teknologi. Nah, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi, baik yang bersifat hardware maupun software. Nah, sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itulah yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.